Tuhan tidak tertarik dengan kegagalan kita atau keberhasilan kita. Diri kitalah yang menjadi fokus kasih-Nya. Kegagalan kita tidak membuat Dia menjadi kurang mengasihi kita, atau keberhasilan kita tidak membuat Yesus lebih mengasihi kita. Baik kita gagal atau berhasil di mata Yesus, kita tetaplah very very important person. Bulan ini kita masih membahas tentang source of authority ya, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, pagi hari ini saya rindu kita bersama-sama merenungkan tema yang saya beri, Yesus mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Nah, pertanyaan yang muncul buat kita, apakah orang Kristen bisa gagal? Ya, biasanya kalau orang gagal kita bilang, wah berarti dia nggak sungguh-sungguh, nggak punya iman, dia tidak hidup di dalam kebenaran gitu ya, dia memberontak dan sebagainya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah orang Kristen itu selalu berhasil? Banyak pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa mengikuti Yesus itu kita selalu berhasil ya, tidak ada yang namanya gagal. Nah, mari kita lihat Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar itu bisa jatuh atau gagal. Ya, ini Alkitab yang mengatakan sekalipun 7 kali, artinya itu angka yang sempurna gitu ya. Sekalipun dia jatuh 7 kali, namun dia bangun kembali. Kekalahan atau kegagalan itu menjadi sesuatu yang permanen jika dia tidak bangun kembali. Ya, tapi orang fasik dikatakan roboh. Ya, beda roboh dengan jatuh. Roboh artinya ya sudah tidak punya kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi di dalam hidup orang benar ada ketahanan, ada kekuatan, ada otoritas yang dimiliki, sehingga sekalipun ia gagal atau jatuh, dia punya kemampuan untuk bangkit kembali. Nah, otoritas yang dimiliki oleh orang benar ini untuk bangun kembali itu bersumber dari otoritas firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama ya dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Ya, sebelumnya itu ada statement, pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tapi yang tidak pernah berhenti mencoba. Nah, mari kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, murid-murid itu masih galau ya dengan kematian Yesus dan masih shock juga dengan berita kebangkitan Yesus. Petrus kemudian memutuskan untuk kembali ke profesinya sebelumnya, yaitu nelayan. Teman-temannya yang lain mengikuti dia. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dengan kata lain, sebagai nelayan, mereka itu gagal. Nelayan itu kan pekerjaan utamanya ya menangkap ikan. Tetapi malam itu tidak ada satu ekor ikan pun yang berhasil mereka tangkap. Bagaimana Yesus bisa mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan? Kita lihat dulu dari sisi para murid ya. Yang pertama, murid itu mengakui kegagalannya. Ayat 5, ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dalam terjemahan lain, "Hai anak-anak, kalian dapat ikan nggak?" Gitu ya. Nah, mereka menjawab tidak ada. Tidak ada di sini berarti sebuah pengakuan
bahwa malam hari ini kami gagal, kami tidak mendapatkan satu ekor pun. Ya, Petrus sebagai nelayan profesional, dia tidak malu mengakui bahwa mereka tidak berhasil menangkap satu ekor ikan pun. Walaupun mereka sudah berusaha semalam-malaman. Ya, dia menyadari bahwa ada kalanya dia gagal sekalipun dia profesional di bidangnya. Nah, bagaimana dengan kita? Beranikah kita dengan rendah hati mengakui kegagalan kita sebagai suami, istri, ya ayah, ibu, anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin di perusahaan, sebagai karyawan yang selama ini orang anggap expert ya, ahli di bidangnya. Kadang-kala kita merasa gengsi untuk mengakui kegagalan kita. Apalagi orang tahu bahwa kita ini sudah senior gitu ya, sudah berpengalaman, sudah menguasai bidang pekerjaan kita bertahun-tahun. Ya mungkin sudah pelayanan kemana-mana, sudah khotbah di mana-mana. Kita takut untuk mengakui kegagalan kita karena adanya penghakiman atau penilaian orang lain. Nah, kita belajar untuk terbuka ya, karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan dari pihak murid? Mereka taat. Ketika Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya. Murid-murid pada saat itu belum menyadari kalau orang yang memberi instruksi kepada mereka adalah Yesus. Namun mereka taat. Nah, peristiwa serupa ini pernah dialami Simon Petrus dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 5 ya, ketika Yesus pertama kali memanggil mereka sebagai murid. Yesus menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala di situ supaya mendapat ikan. Simon pada waktu itu sempat protes, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Tapi kemudian dia bilang, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tapi dalam kisah di Yohanes 21 ini, Petrus tidak membantah. Ya, mereka langsung taat melakukannya. Mereka menebarkan jalannya dan mereka kewalahan untuk menarik jalannya karena banyaknya ikan yang mereka dapat. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, danau yang sama, jala yang sama, perahu yang sama, orang yang sama, ya nelayan yang sama. Mereka telah melakukannya semalaman tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi sekarang mereka berhasil sampai mereka tidak kuat mengangkat jala itu saking penuhnya ikan. Nah, mengapa itu bisa terjadi pembedaan? Karena ada Yesus yang berotoritas atas danau dan segala isinya. Dia berfirman, dan ketika para murid bertindak dengan otoritas firman Tuhan, terjadilah seperti apa yang ia firmankan. Kegagalan kita bisa menjadi keberhasilan ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus untuk intervensi dan kita mau taat dengan instruksinya. Sekalipun sumber daya yang kita miliki sama, bahkan mungkin ada orang yang mengatakan, oh, enggak mungkin lah, mustahil ketika kita memutuskan untuk mencoba kembali. Tapi kehadiran Kristus yang berotoritas atas hidup kita dan situasi kita akan membuat perbedaan. Kita bertindak dengan otoritas firman Tuhan, maka apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Kita berhasil sebagai suami, istri, anak, pemimpin, gembala, karyawan, pengusaha, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat cerita ini, Tuhan Yesus hanya memberi instruksi. Bukan dia yang menyebarkan jala, tapi para murid. Dia hanya memberikan hikmat, ya memberikan pengertian, pengetahuan, dan para murid hanya mentaatinya. Hasil akhirnya Tuhan yang menentukan. Kata berhasil, Bapak Ibu, kita bisa lihat di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Kata berhasil di situ dikatakan orang yang suka akan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kalau di terjemahan Amplified itu ditambahkan lagi berhasil itu bukan hanya prosper ya, bukan hanya makmur, bukan hanya berhasil baik, tapi come to maturity, artinya bertumbuh dewasa. Ya, firman Tuhan itu dia adalah prinsip atau aturan yang mengarahkan perilaku atau pemikiran kita, ya, precept. Dia juga adalah instruksi, petunjuk, arahan, perintah, aturan, pengajaran. Dan dia juga
teaching of God ya, pengajaran Tuhan. Jadi Tuhan mementori kita dalam hidup kita itu melalui firman-Nya. Nah, ketika kita lakukan firman Tuhan, kita renungkan, kita sukakan firman Tuhan, hidup kita akan berhasil, bukan hanya sekedar bersifat materi, tapi kita bertumbuh dewasa secara rohani, kita bertumbuh matang. Yang kita perbuat adalah hal-hal yang menggambarkan kematangan atau kedewasaan rohani kita, bukan lagi sifat kekanak-kanakan manusia duniawi kita. Keputusan-keputusan kita menjadi keputusan yang dewasa, respon-respon kita menjadi lebih benar. Jadi sekali lagi keberhasilan bukan hanya bicara soal materi gitu ya, menjadi kaya raya makmur, bukan hanya itu. Nah, mari kita lihat bagaimana mengubah kegagalan menjadi keberhasilan dari sisinya Yesus. Yang pertama, Yesus itu menunjukkan empati. Dengan cara apa? Dia mengajukan hai anak, arahan yang jelas kepada murid. Dia menghampiri mereka dan mengajukan dengan hai boy, gitu ya. Dengan kasihnya yang tak bersyarat, tekanan dan masalah, tapi tetap setia mengasihi dan mendewasakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan kita tahu ceritanya kemudian bagaimana hidup Petrus diubahkan setelah peristiwa Pentakosta. Seharusnya kita juga meneladani apa yang Yesus lakukan. Ketika pasangan kita atau anak kita, teman, anak buah mengalami kegagalan, dengan otoritas Kristus kita menunjukkan empati, bukan penghakiman. Kita memberikan solusi, bukan intimidasi. Tujuannya agar mereka berhasil bertumbuh dewasa dan menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Ini moto kita ya di Rock Ministry, yang menolong orang lain untuk hidup dalam rancangan Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana mengubah kegagalan menjadi keberhasilan dari sisinya Yesus. Dia memberikan apresiasi. Yesus itu melayani para murid. Ya, ketika murid tiba di darat, basah kuyup, capek, semalaman di laut gitu ya, nggak dapat apa-apa. Ketika mereka tiba di darat, ada api arang dan di atasnya ikan dan roti. Wow, luar biasa ya. Saya mengimajinasikan peristiwa itu sampai saya menangis loh, terharu gitu. Seandainya saya ada di posisi itu gitu. Luar biasa sekali ya. Dan Yesus juga membuat mereka bangga. Ya, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ya, jadi Yesus mau bilang ikan itu kamu yang tangkap. Sekalipun instruksinya dari Tuhan, tapi kamu yang tangkap. Ya, jadi seolah-olah itu hasil kamu gitu loh. Jadi murid-murid bangga juga gitu ya pada saat itu. Malah dia bilang mari kita sarapan gitu ya. Ya, ini luar biasa ya, Tuhan, guru, tuan itu yang masak buat mereka, ngajak mereka sarapan, ya, lalu dia maju ke depan mengambil roti, diberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi Yesus sungguh-sungguh melayani para murid. Semuanya mendapat apresiasi dari Tuhan Yesus. Kegagalan dan keberhasilan dalam hidup kita sama-sama ada harga yang harus dibayar. Yesus mengapresiasi semua. Dia mengerti kegalauan para murid. Dia mengerti kalau mereka gagal. Itu bukan karena mereka sengaja. Semalam-malaman mereka sudah berjuang. Yesus hargai upaya mereka. Sekalipun pada akhirnya mereka tidak mendapat satu ekor ikan pun. Bahkan sekalipun kita gagal karena dosa pemberontakan kita, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Karena Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 8, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Jadi bukan karena kita benar, bukan karena kita berhasil, Yesus mengasihi kita. Ketika para murid berhasil karena taat pada ajaran Yesus, Yesus mengapresiasi bahwa ikan itu adalah hasil tangkapan mereka. Yesus memulihkan hati para muridnya dengan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Dalam peristiwa ini, dia menjadikan para muridnya sebagai very important person gitu ya, VVIP. Sekalipun mereka pernah meninggalkan Yesus, menyangkali dia, gagal, dan bahkan berhasil, di mata Yesus mereka tetaplah sama, orang-orang yang ia kasihi. Dan ia bersedia melayani mereka sekalipun nampaknya mereka tidak layak untuk mendapatkan itu dari Yesus.
Tuhan tidak tertarik dengan kegagalan kita atau keberhasilan kita. Diri kitalah yang menjadi fokus kasihnya. Kasihnya Yesus tidak bersyarat. Kegagalan kita tidak membuat dia menjadi kurang mengasihi kita, membuang kita. Atau keberhasilan kita tidak membuat Yesus lebih mengasihi kita. Baik kita gagal atau berhasil di mata Yesus, kita tetaplah very, very important person. Seperti Tuhan Yesus telah memperlakukan kita dan penuh kasih dengan otoritas yang kita terima dari Yesus, kita pun dimampukan untuk memperlakukan orang lain yang mengecewakan kita, yang gagal, maupun yang berhasil dengan kasih yang sama. Tidak ada pembedaan. Kita tidak menenggelamkan orang yang mengecewakan dan gagal jauh ke dasar lautan, atau meninggikan orang yang berhasil tinggi ke cakrawala gitu ya. Kita mengangkat dan memulihkan orang yang gagal. Kita memulihkan, mengangkat mereka supaya mereka berhasil menjadi dewasa, menemukan potensi dan tujuan Tuhan dalam hidupnya, dan mendorong mereka yang telah berhasil untuk mengangkat orang lain lagi yang sedang mengalami kegagalan. Saya percaya Bapak Ibu, jika setiap kita mempraktekkan hal ini, mulai dalam rumah kita, dengan otoritas yang bersumber pada Tuhan, lah kita praktekkan di tempat pelayanan, di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan kita, maka saya percaya tidak ada orang yang akan bunuh diri karena kecewa. Tidak ada orang yang mengalami stres, depresi, ya sampai masuk rumah sakit jiwa. Tidak ada orang yang terhilang dari persekutuan. Bahkan tidak ada orang yang murtad meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena komunitas kita adalah komunitas yang saling membantu untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kasih kita tidak bersyarat. Kasih kita menerima setiap orang yang gagal maupun yang berhasil. Kita mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita dan mengasihi mereka. Nah, Bapak Ibu, pagi ini mari kita sharing di dalam breakout room. Pernahkah Anda gagal? Mengapa? Lalu yang kedua, bagaimana Anda dapat bangkit kembali? Dengan otoritas yang bersumber dari Tuhan, bersediakah Anda menerima orang yang mengecewakan dan gagal? Ya, mungkin selama ini ketika ada orang yang mengecewakan kita dan gagal, kita walaupun tidak terang-terangan, tetapi diam-diam dalam hati kita melakukan pembedaan gitu ya. Apalagi misalnya orang tua yang punya beberapa anak, ada anaknya yang berhasil, ada anaknya yang gagal, seperti ada perbedaan gitu untuk memperlakukan anaknya. Bersediakah Anda menolong mereka agar berhasil, ya bertumbuh dewasa dan menemukan tujuan Tuhan di dalam hidupnya? Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami boleh memiliki hati Kristus yang mengasihi tanpa syarat, baik mereka yang gagal maupun mereka yang berhasil. Tolong kami juga ketika kami gagal, kami boleh mengakuinya dan kami boleh kembali kepada instruksi firman Tuhan. Kami boleh kembali kepada kebenaran-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran dan menolong kami untuk bangkit kembali dan bertumbuh dewasa. Kami percaya bahwa sekalipun kami gagal dan kami berhasil, kasih Tuhan tidak berubah dalam hidup kami. Tapi Tuhan mau kami hidup di dalam tujuan-tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin.